Ngapain ngasih aku feeling, ngapain nyiksa aku, ngapain ngasih aku tanda kalau aku gak bisa membantu siapapun yang bakal kena. Aku sempat marah-marah seperti itu dalam waktu bertahun-tahun. Itu gak mudah loh, kayak itu hal yang paling sulit untuk dilewati sih, untuk dijalani itu paling sulit. Bener-bener merasa gak berguna. Bener-bener kayak aku merasa untuk apa aku diberi suatu bakat yang tidak jelas gunanya untuk apa. Tapi ternyata itu proses, dan proses itu panjang banget, panjang, bertahun-tahun. Sampai sekarang aku tahu ternyata fungsinya seperti itu. Sulit untuk mendapatkan pemahaman yang simple dari hal-hal yang waktu kecil aku gak bisa cerna. Sulit. Tapi setelah aku nemu orang-orang yang ternyata pernah mengalami hal yang sama, atau aku lihat di film-film kayak Insidious, atau apa satunya Insidious tuh apa ya? Padahal aku suka banget satunya Insidious juga, lupa. Pokoknya itulah yang ada season-season part-part gitu. Pokoknya aku kalau dari film-film kayak gitu biasa aku belajar, oh ternyata cara mengatasinya seperti itu, cara menjalaninya seperti itu, cara menyikapinya seperti itu, meresponnya seperti itu. Aku praktekin. Aku selalu ambil pelajaran dari apa yang aku konsumsi. Pelan-pelan jadi tahu ternyata seperti itu. Sekarang udah lebih better sih. Feelingnya udah gak terlalu seperti dulu, gak terlalu menyakitkan sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Wah, udah gak. Cuma waktu itu benar-benar sih feeling, kadang mimpi, pokoknya ketika mendapat sesuatu skill atau sesuatu bakat yang baru yang secara tiba-tiba, sulit menjalaninya, sulit. Aku gak bisa bayangin ya ketika teman-temanku tiba-tiba mata batinnya kebuka jernih banget. Wah, gak tahu mereka tuh kayak apa, stresnya, frustasinya kayak apa, gak ngerti aku. Mereka sampai nangis-nangis, telepon atau chat atau apapun mereka pasti hubungi, dan itu kayak wah, kayaknya berat banget ya jadi mereka. Kayak aku aja yang kadang lihat kadang enggak tuh kaget, dan kadang takut, serem tau. Kadang serem, kadang lucu, kadang aneh gitu lah. Pokoknya kepikiran juga. Apalagi teman-temanku yang bisa lihat jelas, wah, nggak ngerti kayak apa rasanya. Nah, aku sendiri yang berat itu feeling. Yang berat itu feeling, dan melewatinya susah banget. Banget. Aku nggak tahu, mungkin itu hal tersulit kedua setelah broken home. Karena banyak banget kejadian, banyak banget momen-momen yang terjadi hanya karena feeling. Dan feeling itu bermula ketika nenekku di hari itu mau pergi. Jadi sebelum nenekku meninggal, papa sama kakakku itu nengok ke rumah sakit berharap sembuh kan. Dikira udah pulih lah pokoknya. Nah, waktu itu aku pengen banget ikut. Aku tuh kangen gitu loh. Nenekku tuh udah kayak pengganti ibu, kangen banget. Sehari sebelumnya itu aku udah excited. Pas hari mau berangkat, aku mau bangun tidur tuh gak bisa. Sakit, masuk angin parah, pusing banget, kepala tuh sakit banget, badan gerges, masuk angin lah pokoknya. Aku gak jadi ikut. Ketika papa sama kakakku pulang, di perjalanan pulang, itu kan 1 jam tuh naik bus. 1 jam, kayaknya lebih deh,
kayaknya 2 atau 3 jam, karena ke kota itu 1 jam. Nah itu tuh lebih jauh dari kota, kayaknya 2 atau 3 jam. Ketika mereka di perjalanan pulang, nenek meninggal di rumah sakit. Dan aku ditelepon sama saudaraku bilang kasihin teleponnya ke Bibi itu adiknya nenek. Nah aku bingung kenapa tiba-tiba minta dikasihin. Ya udahlah, aku kasihin teleponnya. Udah agak lama cerita, berbincang-bincang gitu, ngomong sesuatu, kan aku kasih HP ku, itu bukan HP ku sih, itu HP papa, cuma dititipin ke aku, takut kalau aku kenapa-kenapa bisa telepon. Jadi itu HP dipinjemin ke aku, dan itu ditelepon saudara, dikasih ke Bibi kan. Ketika aku ngasih ke Bibi kan aku lemes, jadi aku tiduran lagi di kasur. Agak lama Bibi datang ngasih handphone ke aku. Terus dia bilang, "Nap, nenek udah meninggal, udah gak ada." Itu pertama kalinya aku menghadapi yang namanya kematian. Maksudnya kehilangan orang yang aku kenal, yang aku sayang untuk selama-lamanya. Itu pertama kalinya. Aku gak paham waktu itu. Meninggal maksudnya gimana? Gak ada maksudnya gimana?